selamat sore para pendengar. Selamat datang di podcast Circular Economy. Podcast ini adalah hasil kolaborasi UNDP Indonesia, Kementerian PPN atau Bappenas, dan Greeneration Foundation. Podcast ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ekonomi sirkuler dan juga mendorong transisinya di Indonesia. Di episode pertama kali ini, kita akan membahas penerapan ekonomi sirkuler pada UMKM di Indonesia. Hari ini kita sudah punya narasumber yang keren banget. Ada Mbak Putri Arif Febila, seorang Sustainable Living Practitioner for more than 6 years, Climate Reality Leader dan juga founder dari Boxsource dan Kain-Kain ID. Kita sapa dulu Mbak Putri. Halo Mbak Putri, selamat sore. Halo, hai semua, hai Mbak Ganis. Thank you for having me here. It's our honor Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Gimana, sorry? Gimana kabarnya hari ini Mbak Putri? Sangat baik. Thank you banget nih dari tim Greeneration, ISEF, dan kawan-kawan ya udah bikin acara yang superb ini. Menurutku pembahasannya tuh oke banget gitu. Pas ditawarin aku langsung yes mau dong gitu. Iya, kita juga Mbak yang terima kasih banget buat ketersediaan Mbak Putri. Kalau gitu kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih Mbak, banyak banget yang mau ditanyain dan juga didiskusikan dengan Mbak Putri. Sebelumnya nih Mbak, kita tadi sudah memperkenalkan sedikit Mbak Putri sebagai founder dari Boxsource. Nah, mungkin Mbak Putri bisa ceritain nih, apa sih sebenarnya Boxsource itu, dan kenapa sih Mbak Putri terinspirasi mau membangun dan mendirikan Boxsource? Oke, jadi Boxsource ya, mungkin teman-teman taunya Boxsource Eco Grocer kadang namanya di toko itu. Boxsource itu kita adalah toko curah ramah lingkungan yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan cara yang lebih sehat untuk manusia, konsumen, dan juga untuk lingkungan kita. Jadi di toko kami itu kita menjual berbagai kebutuhan ya, dari makanan, cemilan ya, kebutuhan perawatan rumah tangga, kebutuhan perawatan pribadi, sampai ke produk-produk untuk mendukung gaya hidup yang minim sampah. Jadi ekspektasinya itu kalau ke toko konsumen itu bisa berbelanja dengan sistem refill ya, atau curah. Jadi bisa membawa wadah sendiri dan tinggal bayar isinya saja gitu. Dan kita pun nggak melimit berapa gram pun kebutuhan kalian, itu kalian bisa beli 1 gram juga boleh gitu. Jadi di sisi lain ya, produk-produk yang kami tawarkan itu juga sudah kita kurasi dengan nilai sustainability yang cukup ketat. Jadi lokal, produknya sehat, produk yang alami, lalu juga produk yang support dalam arti si circular economy, reusable, recyclable, compostable, low, dan bahkan sampai zero waste gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang udah pernah main ke Boxsource ya, thank you banget gitu. Kalau yang belum mungkin bisa monggo lihat-lihat kita ya. Jadi Boxsource itu kita itu berdiri di tahun 2019, jadi kita masih bisa dibilang baby, bayi ya. Dan kebetulan pendirinya itu nggak hanya aku sendiri aja gitu. Kita berlima, ada 5 wanita yang mendirikan Boxsource. Waktu itu kebetulan di Jakarta sama sekali belum ada toko curah. Ya, belum terdengar apa sih itu toko curah, dan masyarakat tuh belum tahu apa sih itu konsep berbelanja minim sampah. Karena kita biasa berbelanja seperti di pasar atau di supermarket itu penuh dengan sampah kemasan gitu. Jadi dari lalu ya benar ya. Jadi kita tuh sudah mulai aware nih, bermunculan berita-berita dan isu tentang sampah ya, khususnya kita ngomongin tentang sampah makanan dan juga sampah plastik. Plastik tuh yang sekali pakai, yang disposable gitu. Jadi karena kita para pendiri walaupun dari background yang berbeda-beda, itu kita di kehidupan pribadi masing-masing juga mempraktekkan gaya hidup yang berusaha lebih hijau. Jadi kita berpikir gimana ya caranya supaya gaya hidup ini tuh bisa lebih widespread lagi, bisa lebih diadopsi oleh banyak orang, bisa lebih menarik dalam arti kata gitu ya. Jadi kita berpikir apa sih kesulitan orang-orang sekarang, kenapa nggak mau mengadopsi gaya hidup yang lebih hijau. Banyak yang bilang kan nggak praktis, dan makin banyak lagi juga yang bilang itu bahwa kok merasa isu lingkungan ya, kita ngomong climate change, kita ngomong degradasi lingkungan, itu bukan isu individual. Kita pikirnya itu isu harusnya
diurus oleh orang lain, mungkin lembaga pemerintahan dan lain-lain gitu. Jadi sepertinya apapun yang kita lakukan itu nggak signifikan dampaknya gitu, tapi sebetulnya justru kebalikan gitu. Jadi dengan Baksource ini tuh kita ingin memberikan solusi langsung kepada konsumen ya, dari konsumen bahwa ini kalian bisa loh berbelanja, kalian bisa hidup minim sampah, hidup lebih hijau. Itu nggak harus bergantung ke siapa-siapa. Jadi dari kita mulai sendiri bisa, dari pilihan konsumsi kita sehari-hari gitu. Jadi kita mau mengembalikan kontrol dan power itu kembali kepada konsumen individual gitu. Jadi sekaligus kita juga sebagai platform community yang kita ingin banget menyuarakan dan memberikan informasi lebih tentang gaya hidup ini. Itu gimana sih gitu, supaya customer juga nggak merasa sendiri, nggak merasa sulit. Jadi kita mendengar keluhan-keluhan itu gitu. Oke, thank you banget perkenalannya untuk Baksource Mbak Putri. Ini menarik banget ya teman-teman. Jadi aku kasih sedikit background lagi. Jadi memang salah satu kendala dari penerapan ekonomi sirkular adalah habit konsumen ya Mbak ya. Apalagi ya sekarang kan nih kita banyak tadi udah disebut juga sama Mbak Putri, keseharian kita itu sangat prone to producing waste ya, sangat-sangat berpotensi untuk memproduksi sampah yang banyak, mulai dari food waste, kemudian tadi kebutuhan-kebutuhan pribadi kita. Nah, di sini Booksource hadir sebagai solusi ya untuk membuat pengalaman belanja itu jadi lebih minim sampah dan juga berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ini keren banget sih Mbak, kita jadi bisa sebagai masyarakat umum ya, bisa mulai sendiri ini untuk menerapkan ekonomi sirkular dengan langkah-langkah kecil. Kita apresiasi banget Mbak Putri untuk inovasi dan juga ide kerennya, ide bisnisnya. Tapi aku mau tanya lagi nih Mbak, ini sepemahamanku tadi kan sempat disebut juga ya, kalau Booksource ini sudah mengkurasi produk-produknya agar sebisa mungkin sustainable dan ramah lingkungan. Nah, aku mau tanya nih Mbak, apakah dalam prosesnya Booksource juga membantu memberdayakan UMKM lainnya di Indonesia? Yes, benar banget. Jadi karena kita kalau ngomongin sustainability itu sebetulnya banyak fasad ya, banyak sisi. Jadi kalau kita bilang suatu barang itu sustainable, mungkin kebanyakan orang akan menangkapnya, oh dia itu zero waste atau dia itu eco-friendly ya, term yang banyak digunakan eco-friendly gitu. Tapi sebetulnya sustainable itu nggak hanya itu, nilainya itu banyak banget gitu. Kalau misalnya kita bisa source produk ini secara lokal, artinya dia akan mengurangi cut down emisi ya dari segi transportasi dan logistik ya, itu udah merupakan satu nilai sustainability gitu. Dan juga menurut aku ya, sejak berkecimpung dalam dunia grocery retail ini ya, kan kita bertemu dengan banyak UKM ya, karena kita juga merumahi mereka gitu, produk-produk mereka. Aku merasa tuh UKM Indonesia tuh bagus-bagus banget gitu, idenya banyak banget dan secara kuantitinya tuh UKM tuh banyak gitu. Jadi kok kenapa kita masih kurang bisa melihat potensi dari UKM Indonesia ini? Jadi buatku itu udah menjadi misi personal dan juga misi Baksource untuk mendukung dan juga memberikan akses to market kepada para UKM gitu, karena barangnya tuh nggak kalah bagus gitu, dan juga banyak yang produknya ataupun dari segi usahanya itu sendiri sudah mulai mengadopsi sistem yang namanya ekonomi sirkular gitu. Jadi patut banget untuk kita dukung sebetulnya gitu. Oke, benar banget Mbak Putri. Emang sebenarnya banyak potensinya ya, cuma banyak belum disadari oleh masyarakat umum atau bahkan dari pemerintah pun mungkin masih banyak yang belum terbantu untuk diakomodasi ya tadi dari bisnis modelnya UMKM atau mungkin ide-ide dan produk-produk mereka yang padahal sebenarnya sangat-sangat berpotensi nih untuk mendukung ekonomi sirkular atau bahkan gaya hidup minim sampah di Indonesia. Nah, Mbak Putri, aku mau tanya lagi. Dari pengalaman Mbak Putri berkecimpung nih di dunia groceries, khususnya yang minim sampah ya, dan juga ketika bekerja sama dengan UMKM lainnya, dari Mbak Putri sendiri kebanyakan bagaimana sih melihat bisnis model UMKM kebanyakan di Indonesia saat ini? Ada apa gitu yang sebenarnya ada di lapangan?
Kalau misalnya bisnis UMKM ya saat ini ya, kita kan di Indonesia besar sekali ya. Jadi kalau ngomongin secara spesifik terkait dengan circular economy ya, walaupun sih secara garis besarnya tuh masih kebanyakan linear ya. Cuman kita mulai melihat makin banyak yang dan mau willing to invest into improving the sistem usaha mereka sendiri gitu. Kalau yang sebelumnya kita ngomongin willingness to adapt into circular economy itu biasanya pendorongnya adalah cost atau biaya ya. Dalam arti kata kalau misalnya saya lakukan ini dan juga bisa menghemat biaya saya sekaligus, wah oke deh kita lakukan gitu, adaptasikan. Tapi kalau misalnya ini bagus nih, ini tapi not necessarily murah biasanya in the beginning, itu biasa bentuk investment-nya. Jadi masih pikir-pikir lagi deh gitu. Jadi menurut aku kita masih di masa transisi. Jadi udah banyak juga yang UKM-UKM yang trailblazer gitu. Mereka tuh benar-benar menaikkan standar apa sih itu circular economy gitu. Beberapa juga sempat mentoring di sebuah program ya untuk pengusaha wanita ya, ternyata aku melihat mereka tuh willingness into belajar tentang circular economy itu tinggi banget gitu. Mereka mau karena mereka nggak juga cuman concern, tapi sustainability ini tuh udah mulai jadi point of attraction for consumers gitu, atau bahkan menjadi faktor penentu untuk konsumen tuh memilih brand apa sih yang mereka mau beli gitu. Mungkin contohnya beberapa tahun lalu kalau kita ngomongin brand lokal atau UKM itu belum begitu mengintegrasikan material atau bahan-bahan yang diduct as compostable atau reusable gitu, ataupun bekerja mencoba untuk like a closed loop model gitu, seperti banyak yang kayak misalnya bring back your container, kembalikan lagi lah misalnya packaging ke toko kami dan lain-lain, itu kan mencoba untuk closing the loop gitu ya. Terlihat juga di beberapa industri fashion misalnya baju gitu bisa dibikin menjadi closed loop. Ataupun as simple as misalnya melakukan pengiriman barang tanpa single use plastik gitu. Itu dulu mungkin cross our mind yes, tapi mungkin not considerable gitu. Namun sekarang hal-hal ini tuh jadi plus point buat sebuah usaha, buat sebuah brand, dan juga memang dimanfaatkan oleh brand tersebut dalam marketing communication gitu. Jadi consumers tuh udah mulai favor this kind of concept gitu. Jadi menurutku we are moving in the right direction gitu. Dan di luar itu sendiri pastinya ada mulailah brand-brand yang benar-benar committed banget sama circular economy ya. Kita bisa cek misalnya ada brand namanya Cyclus Refill, mungkin ada yang tahu, Alas, Rebrix gitu, yang intinya tuh memang dia berdiri sangat apa ya, maksudnya intinya itu circular economy gitu. Jadi brand-brand seperti ini juga menjadi contoh yang excellent banget buat usaha-usaha lain yang mungkin not necessarily mereka berpikir dari awal untuk adopsi circular economy, tapi mereka bisa mengambil contoh sedikit banyak gitu. Terus juga makin banyak juga brand-brand yang meskipun kita melihat luarnya kayaknya nggak sustainable gitu. Dalam arti kalau kita ngomongin circular economy, apakah dia mereduce sampah, reuse sumber daya alam, merecycle, merekondisi, dan lain-lain ya. Ini maksudnya yang term yang banyak digunakan ya, circular economy. Tapi mereka tuh secara nggak langsung mengadopsi prinsip-prinsipnya gitu. Jadi banyak banget brand-brand yang sekarang tuh mengadopsi sharing economy, lalu product as a service gitu. Jadi terus rental ya, barang-barang yang tadinya kalau kita beli sekarang bisa ngerent, itu sebetulnya a part juga gitu untuk mengurangi sampah kan. Terus localization itu udah makin banyak gitu. Jadi menurut aku as a whole ya, kita ini tuh lagi bersama-sama membentuk sistem ekosistem usaha yang makin selaras dengan circular economy gitu. Dan memang tujuannya itu kita mau lebih banyak orang yang mencoba, not to be perfect, tapi makin banyak aja secara quantity supaya kita as a whole tuh bisa improve gitu. Oke, menarik banget Mbak Putri. Ternyata memang ya pada praktiknya sebenarnya sudah banyak nih UMKM yang menerapkan bisnis model yang sirkular dan juga mendukung ke gaya hidup minim sampah dan tadi pola-pola ekonomi yang memang lebih berkelanjutan dan
berdampak baik pada lingkungan kita. Nah, Mbak, tadi ya, selain memang digunakan sebagai branding dan juga ada pertimbangan customers sudah favor this kind of business models dan juga circular products, sebenarnya ada hal penting lain nggak sih yang melatar belakangi penerapan ekonomi sirkular di dalam UMKM ini? Atau mungkin dari pengalaman Mbak Putri sendiri nih ketika menjalankan Backsource? Ada hal lain nggak ya yang melatar belakang? Menurutku penting banget ya, karena kenapa sekarang dari UKM kita udah nggak ngomongin industri besar lagi harus mementingkan sustainability. Bahkan dari UKM juga kita udah harus mulai berpikir tentang circular economy di dalam usaha kita sendiri gitu. Jadi the thing is circular economy itu nggak ada yang namanya satu model atau satu blueprint untuk semua jenis bisnis gitu, karena setiap jenis bisnis itu harus benar-benar di custom, mengadaptasikan secara khusus apa sih yang kita bisa jadikan circular economy gitu kan. Dan yang paling baik itu pasti harus mulai dari pas bisnis itu masih kecil, masih bayi gitu. Dan ya biasanya di skala UKM ya. Jadi bukan saat bisnisnya udah gede baru kita berpikir tentang circular economy gitu. Karena saat bisnisnya udah berkembang itu akan makin sulit dan makin banyak challenges untuk memodifikasi bisnis tersebut menjadi lebih sirkuler gitu. Karena kita tahu kan circular economy itu is a system problem gitu. It's not a product problem. Jadi bukan produknya kita ganti, tapi justru dari sistemnya itu. Nggak bisa cuman nambahin sesuatu on top additional gitu supaya jadi circular gitu. Dan menurut aku kenapa penting juga ya si circular economy ini khususnya bagi UKM sekarang itu isu lingkungan kan makin dapat sorotannya dari publik gitu. Kedepannya juga akan makin banyak regulasi-regulasi dan perizinan terkait ya terhadap bisnis yang sebetulnya akan memfavor towards bisnis yang memiliki atau mengadopsi circular economy gitu. Misalnya kita ngomongin carbon tax gitu, pajak karbon ya. Walaupun sekarang belum mulai diaplikasikan, tapi itu udah arah itu kita akan mengarah ke sana. We will get there at the end gitu. Terus menurutku juga keeping in mind ya kalau misalnya circular economy itu butuh perubahan paralel bersamaan dari segala sisi. Jadi nggak cuma dari UKM, konsumennya juga, terus dari stakeholders yang lain juga gitu. Dimana kita lihat makin banyak konsumen yang beralih ya paham dan beralih ke circular living gitu. Dan ini juga akan mengakselerasi makin banyak UKM yang mau mencoba circular business model. Menurut aku gitu sih. Jadi latar belakangnya itu ada dorongan juga, tapi ada tarikan juga dari sisi konsumen gitu. Oke. Banyak banget poin menarik yang tadi disampaikan Mbak Putri yang pengen aku follow up. Nah, pertama aku mau highlight dulu. Betul ya tadi kalau aku jadi terinspirasi juga dari testimoni Mbak Putri. Kalau penerapan ekonomi sirkular itu memang paling baik kalau industrinya masih baik gitu. Karena memang ekonomi sirkular ini kan sebuah perubahan sistem yang holistik ya. Jadi benar-benar harus dari awal. Kalau sudah ada industrinya sudah besar, setuju juga sih, sulit ya Mbak ya, banyak yang harus kita rombak. Jadi penting banget nih kalau hari ini banyak teman-teman UMKM atau mungkin teman-teman yang berminat untuk membangun bisnis bisa langsung dipertimbangkan nih untuk menggunakan sistem dan juga prinsip-prinsip ekonomi sirkuler di dalam bisnis dan UMKM-nya nanti. Nah Mbak, balik lagi sedikit ke poin tadi yang udah di-mention Mbak Putri terkait dukungan stakeholders untuk mendorong penerapan ekonomi sirkuler di dalam UMKM. Sebenarnya kalau dari pandangan Mbak Putri sebagai practitioner UMKM yang sudah di jalan ekonomi sirkuler nih, kira-kira ada nggak sih hal-hal yang bisa dibantu oleh masyarakat atau mungkin stakeholder lainnya seperti misalnya pemerintah, investor, dan lain-lain untuk memastikan UMKM di Indonesia itu semakin banyak menerapkan sistem ekonomi sirkuler? Oke, kalau untuk stakeholders yang skalanya besar ya, jadi kalau kita ngomong pemerintah, industri atau private sector gitu ya,
itu sebetulnya banyak banget yang bisa dilakukan. Cuma mungkin aku akan lebih ngomong dari segi konsumennya, karena kita tuh yang paling minder biasanya. Kita bilang, oh yuk kita dukung UKM, tapi biasanya kita paling minder gitu dibanding lembaga-lembaga gitu ya, atau asosiasi internasional, NGO, dan lain-lain gitu. Jadi paling dasar itu sebetulnya menurutku itu dari keseharian masing-masing kembali lagi gitu. Kita semua punya peran dalam menyumbang dampak either positif atau negatif ke lingkungan kita dari setiap hal kecil yang kita konsumsi setiap hari gitu. Karena pada dasarnya kita ngomongin stakeholder sekecil atau sebesar apapun mereka, kalau kita breakdown ke unit terkecil itu ya tetap aja mereka itu adalah individual dan setiap individual itu konsumen. Walaupun saya sebagai buka toko gitu ya, saya juga merupakan konsumen gitu kan. Jadi bagi Baxor sendiri hidup berkelanjutan ya, transisi ini tuh sebetulnya bukan tren atau sekedar tema gitu, tapi kita sangat yakin ke depannya semua orang tuh butuh untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih sirkuler. Jadi bukan tren, bukan for fun, tapi untuk survival gitu. Kita bisa sustain tempat tinggal kita ini, planet bumi ini gitu. Hanya cepat atau lambatnya aja gitu. Jadi menurut aku circular economy is somewhere, it's a point that we need to go to gitu. Jadi yang kita bisa lakukan sebetulnya sebagai masyarakat adalah mempercepat proses peralihan gaya hidup konsumen gitu. Dan yang kita bisa lakukan ya adalah mulai dari yang paling dekat dengan kita, apa yang bisa kita kontrol. Jadi konsumsi kita sehari-hari, konsumsi orang terdekat kita gitu. Jadi dari situlah menurut aku paling efektif gitu. Dan selain itu, kalau misalnya sebagai masyarakat umumnya itu kita bisa mulai mendukung dengan cara menyuarakan ya dalam bentuk suara ataupun paling direct itu adalah uang. Jadi you vote with your dollars ke UKM atau bisnis atau brand yang menurut kita they are on the right track gitu. Jadi menurutku dukungan-dukungan ini tuh yang paling dibutuhkan UKM. Ya apalagi yang baru misalnya mencoba untuk be more circular gitu. They need to be incentivized gitu karena gak bisa juga kalau dari satu sisi kan tadi kita ngomong semua itu paralel gitu. Jadi catch up, si bisnisnya nggak catch up, si konsumennya juga nggak catch up gitu. Oke. Sebenarnya kalau tadi didengarkan ya, banyak nih hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk berkontribusi ke gaya hidup yang lebih sirkuler dan juga membantu mendukung UMKM untuk mendorong transisi ekonomi sirkuler ini. Oke, itu kalau dari sisi masyarakat. Kalau dari sisi pemerintah nih Mbak, misalnya, kira-kira ada harapan nggak sih dari Mbak Putri terkait hal-hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung UMKM di Indonesia ini lebih sirkuler? Sempat pernah ada omongan seperti subsidi ya untuk social enterprise ya. Menurut aku juga bisa mulai dari situ. Dan menurut aku perlu lebih banyak lagi kampanye publik sih gitu. Karena kalau aku melihat kita sudah meningkat ya. Kalau dari mungkin kira-kira 10 tahun yang lalu ya, kalau kita ngomongin circular economy nggak ada yang ngerti gitu. Basically kalau kita ngomongin sustainability itu nggak ada yang ngerti gitu. Jadi public campaign itu hanya sekedar misalnya buang sampah pada tempatnya gitu. Tapi kalau kita ngomongin mau raise awareness, benar-benar awareness-nya itu mencakup semua kalangan masyarakat, harus dari memang pemerintah melakukan public campaign yang lebih berbobot lagi sih, lebih advance lagi menurutku. Terus kalau dari segi UKM-nya, untuk masa sekarang ini kan memang pengusaha kecil itu sedang didukung banget ya oleh pemerintahan kita. Cuman memang belum benar-benar di kacamata gitu, di kaca pembesar untuk bagian circular ekonominya. Jadi menurut aku bisa lebih gencar lagi sih. Terus juga mungkin lebih banyak pelatihan, lebih banyak webinar. Jadi nggak cuman dari sisi kita doang sebagai pelaku usaha ataupun dari segi komunitas gitu. Tapi tadi yang balik lagi juga sih kayak pemerintah juga mesti catch up. Cuman menurut aku kita udah melakukan hal lumayan banyak gitu. Termasuk misalnya podcast ini gitu kan. Ini kan juga kolaborasi ya dari beberapa lembaga, dari ISEF, dari Generation. Jadi pemerintah juga udah mulai reaching out
aku merasa itu adalah hal yang sangat baik. Jadi reaching out ke grassroots communities gitu. Jadi nggak cuma bergerak sendiri karena itu yang kita butuhkan. Oke, iya, thank you Mbak Putri. Betul banget nih, tadi ya, selain kita butuh memang bantuan langsung dari pemerintah seperti subsidi untuk social enterprise, kita juga butuh public awareness yang bisa didukung oleh pemerintah. Seperti ya, salah satu ya contohnya adalah podcast ini, tapi juga tadi ya pelatihan dan webinar untuk para UMKM yang agar bisa menerapkan ekonomi sirkular ini secara lebih holistik. Ini semoga ya Mbak, harapannya ke depannya juga lebih banyak kegiatan-kegiatan seperti ini dan bisa diaplikasikan dan ditiru juga nantinya sama UMKM di Indonesia. Nah, kita mendekati akhir podcast ini nih Mbak. Aku mau tanya dulu, kira-kira Mbak Putri ada harapan pribadi kah untuk penerapan ekonomi sirkular dan UMKM di Indonesia saat ini? Pasti ada ya. Kita berharap ekonomi sirkuler UMKM itu juga bisa berkembang secara pesat, makin banyak bisnis, komunitas, media, dan juga individual yang concern, tapi juga nggak stop di situ, dan dia juga beraksi gitu. Jadi khususnya menurut aku yang lagi interesting itu adalah industri kreatif. Ya, industri kreatif Indonesia tuh aku berharap bisa main heboh gitu, karena menurutku masih banyak yang underexplored. Terus noting on industri kreatif juga, aku sebetulnya happy banget ya akhir-akhir ini kita Indonesia tuh mulai bikin dokumenter tentang lingkungan ya, jadi mulai bermunculan. Itu menurut aku sangat membanggakan ya. Itu akan membuat semakin banyak lagi public figure yang menyuarakan tentang isu lingkungan gitu. Jadi menurut aku kita udah ke arah yang benar, cuman doanya itu kita bisa di-amplify aja segala dampak yang kita lagi lakukan ini. Oke. Iya, Mbak, harapannya semakin terdengar lah kemana-mana mengenai konsep ekonomi sirkular, kemudian hal-hal yang bisa dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat untuk mendukungnya. Oke, Mbak Putri, kira-kira ada closing statement nggak untuk para pendengar hari ini nih yang udah antusias banget dengerin diskusi kita tentang penerapan ekonomi sirkular di UMKM Indonesia? Menurut aku kita bisa keep on learning ya, kita sebagai individual ataupun kalian punya bisnis sendiri, pingin tahu lebih lanjut tentang circular economy, kayak aku sendiri juga itu gak ada dulu namanya pendidikan tentang circular economy. Kita tuh harus benar-benar penasaran sendiri dan mau cari tahu sendiri apa sih itu circular economy, apa sih itu sustainability gitu. Jadi jangan berhenti belajar, jangan berhenti mendengar gitu. Terus terima kasih ya mungkin untuk ISEF, untuk Greeneration dan pihak-pihak lainnya sudah initiate program. Terus buat yang mendengar podcast ini, aku harap tuh bisa bermanfaat ya, mungkin bisa di-share juga ke teman-teman dan keluarganya supaya kita bisa sama-sama meningkatkan kesadaran lagi tentang circular economy. Terus monggo, tadi aku sempat mention kolaborasi. Ya kalau mau ngobrol ataupun berkolaborasi lebih jauh dengan saya sendiri ataupun dengan Baksource, bisa langsung aja reach me via IG-nya Baksource ya, @baksource gitu. Jadi karena waktunya singkat, jadi kita juga bisa nggak bisa lebih mengelaborate lagi banyak hal yang penting, cuma nanti kita bisa lakukan di lain waktu gitu. Oke, makasih banget Mbak Putri. Ya, sebelumnya aku juga mengucapkan terima kasih lagi nih atas ketersediaan Mbak Putri hadir di podcast hari ini dan juga sharing session kita yang menarik. Nah, teman-teman pendengar, sayang banget nih memang waktu kita terbatas untuk hari ini, tapi tadi ya semoga pesan-pesannya sampai dan juga manfaatnya bisa dipetik dari hasil ngobrol kita hari ini. Sekali lagi teman-teman jangan ragu untuk memulai langkah hidup yang lebih sirkular, lebih berkelanjutan, dan cara mudahnya itu kita mendukung UMKM yang memang sudah mempraktikkan ekonomi sirkular. Salah satunya Baksource, ya jadi kita bisa dapat ini kita ya Mbak, kebutuhan sehari-hari kita dengan minim sampah dan tentunya lebih murah juga ya Mbak ya, daripada kita belanja langsung di store yang menghasilkan sampah. Kalau begitu, sekali lagi terima kasih Mbak Putri untuk waktunya hari ini. Terima kasih juga pendengar hari ini, semoga tadi ya bisa diambil manfaatnya.
Sekali lagi, podcast ini adalah hasil kolaborasi antara UNDP Indonesia, Kementerian PPN atau Bappenas, Generation Foundation, dan ISAF tadi sebagai bagian dari Generation Foundation. Kalau begitu sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Thank you Mbak Putri. Thank you juga Mbak Gani.